Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdahu, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanam ma'an imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakiman. Walhamdulillahil qail. Wallahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'at tabi'ina wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumis sabiqina al awwalina ila yaumin nahdati waddaini amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa assakum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Ya maksiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkah taufik hidayah dan rahmatnya lah sehingga kita semua mendapatkan kesempatan mulia untuk melaksanakan ibadah sunnah muakkad, yaitu solat Idul Adha berjamaah pada tanpa halangan satu apapun. Salatullah wassalamuhu, semoga tetap tercurah keharibannya yang suci dan mashum junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama warasatul anbiya hingga ke kita semua. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Allahumma amin. Ya maksiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya dengan segenap jiwa raga, keikhlasan dan kesabaran. Idul Adha adalah momentum dua ibadah besar dengan rentang sejarah kemanusiaan yang panjang dan syarat dengan ibrah bagi kemanusiaan hari dan masa yang akan datang, tentu dalam upaya taqarrub ilallah, upaya mendekatkan diri kepada Allah, yaitu ibadah haji dan penyembelihan hewan kurban. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima, sehingga ibadah ini wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam yang mampu atau kuasa dalam aspek jiwanya, raganya, akomodasinya, finansialnya, dan keamanannya. Dasarnya adalah Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
fihi ayatun bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amin walillahi 'alan nasi hijju al-baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surah Al-Imran ayat 97. Sedangkan ibadah kurban adalah sunnah muakkad, sunnah yang ditegaskan dan ditekankan untuk dilaksanakan oleh umat Islam dalam setiap tahunnya. Dasarnya adalah Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likulli ummati ja'alna mansakal liyazakkaru asmallahi ala ma razaqahum min bahimati al-an'ami fa ilahukum ila wahida falahu aslimu wa bassiril mukhbitin. Artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Quran Surah Al-Hajj ayat 34. Ya ma'syiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ibadah haji yang merupakan rukun kelima dalam Islam, syarat ritual nampak tilas dan simbol-simbol penuh makna. Pertama adalah makna tauhid. Ka'bah adalah sentra kedatangan jamaah haji dari berbagai belahan dunia. Jutaan orang dari berbagai penjuru dunia berkumpul dalam satu titik, yaitu Tanah Haram. Tidak ada yang dibedakan pun, tidak ada yang diistimewakan, semua sama. Ini adalah simbol bahwa tujuan dari keseluruhan hidup ini adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baitullah, rumah Allah, harus dipahami dalam makna tersebut, bukan makna makan yang lainnya. Kedua adalah makna kemanusiaan. Kain ihram yang dipakai jamaah haji saat memulai ritual ibadah haji adalah simbol kesamaan, kesetaraan, dan egalitarian umat manusia. Seluruh pakaian berwarna putih. Jamaah haji laki-laki harus menanggalkan semua pakaian berjahit dan hanya memakai 2 helai kain ihram. Dilarang mengenakan topi, peci, atau penutup kepala lainnya. Sedangkan jamaah perempuan dilarang mengenakan cadar atau menutup muka. Ritual ini menandakan kesatuan identitas manusia sebagai hamba Allah, menanggalkan identitas-identitas lainnya seperti suku, ras, nasab, jabatan politik, kelas ekonomi, dan ketokohan petani, nelayan, selebritis, ulama, polisi, tentara, menteri, anggota dewan, atau bahkan presiden datang ke tanah suci sebagai hamba Allah, bukan sebagai orang dengan atribut-atribut sosialnya. Ketiga,
adalah nampak tilas kenabian. Ritual ibadah haji adalah momentum mengenang jejak nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ritual melontar jumrah adalah jejak permusuhan Nabi Adam alaihissalam dengan setan. Ritual sa'i berupa lari sebanyak 7 kali dari Safa ke Marwah menyimpan sejarah perjuangan Ibunda Siti Hajar mencari air untuk putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam di saat suami tercinta Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berada di sampingnya, hingga akhirnya pertolongan Allah pun datang secara tiba-tiba dari bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam yang masih kecil, memancarkan mata air yang kemudian kita kenal hingga hari ini sebagai sumur Zam-Zam. Ya maksiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ibadah kurban juga mempunyai beberapa makna penting. Pertama, ibadah kurban adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban memerlukan semangat dan perjuangan. Semangat berkurban karena didorong oleh ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjuang untuk mengendalikan hawa nafsu duniawinya serta menekan sekuat tenaga egoisme pribadinya. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Kedua, ibadah kurban adalah wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan anugerahnya. Sangat wajar apabila sebagian nikmat yang kita peroleh digunakan untuk mentaati perintah Allah dengan berkurban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Quran Surah Al-Kausar ayat 1-2. Ketiga, ibadah kurban bertujuan membantu sesama, terutama yang kurang beruntung secara ekonomi melalui distribusi daging kurban kepada mereka. Bukti kemurahan hati yang berkurban kepada sesamanya diharapkan dengan ritual ini tercipta kebersamaan dan persaudaraan sesama muslim, bahkan persaudaraan kemanusiaan secara luas. Keempat, ibadah kurban yang dilakukan dengan menumpahkan darah hewan kurban adalah simbol agar orang yang berkurban menanggalkan sifat-sifat kebinatangan yang melekat pada dirinya, sifat rakus, tamak, bengis, licik, egois, dan lain sebagainya. Begitu pula melalui kurban seorang muslim harus menanggalkan penghambaan kepada sesama makhluk, karena Islam hanya memberikan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli haza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.